Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu syahar ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mengedipkan mata, melanjutkan hidup. Alhamdulillah, sebelum subuh ini mari sama-sama kita kembali mengkaji Al-Quran agar berkah Quran bisa membuat batin kita tenang, jiwa kita tenang, dan mudah-mudahan berkahnya Quran membuat hidup kita lebih bermakna, berarti untuk kita jalani, untuk kita menjalankan tahapan-tahapan kehidupan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dalam kajian waktu sehar ini, saya ingin kembali mengajak saudara semua untuk kembali mengkaji kisah-kisah Rasul, Nabi-Nabinya Allah, masih kembali di surah Hud. Namun kali ini surah Hud ayat 61 sampai 68. Yang mana dalam ayat-ayat tersebut Allah memberikan penjelasan mengenai kisah kehidupan Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabiullah Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini merupakan nabi yang diutus Allah kepada kaum Samud, yakni kaum yang hadir setelah Allah binasakan kaum Ad, yakni masanya itu setelah kenabian Nabi Hud alaihissalam. Langsung saja kita telah, kita kaji, kita baca ayat tersebut dengan diawali ta'awuz. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita berusaha terus meniatkan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan tauhid kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينات من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تجدونني غير تحسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ila Samud akhahum Saleh, dan Allah utus kepada kaum Samud, yaitu nabinya yang mulia, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, yang mana sama yang Allah tugaskan kepada Nabi Saleh dan kepada nabi-nabi sebelumnya, yakni mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan kepada Allah, dan menghilangkan, menghancurkan kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang mana Allah utus nabi-nabinya kepada kaum tersebut. Yakni, wahai kaumku, Nabi Saleh berkata kepada kaum Samud tersebut, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Di sini Nabi Saleh menyampaikan perintah Allah tersebut kepada kaum Samud, mengatakan bahwasanya, mengingatkan kepada kaumnya tersebut bahwa kita diciptakan Allah dari bumi. Dari bumi ini maksudnya adalah berasal dari unsur tanah. Tanah disebut bukan tanah yang ada di dunia ini, tapi tanah yang ada di surganya Allah. Pada dahulu kala Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah liat yang suci. Ya, di sini untuk mengingatkan kepada kaum tersebut bahwasanya kita akan kembali kepada awalnya kita diciptakan. Oleh karenanya itu Nabi Saleh mengingatkan juga kepada kaum Samud agar mau menerima ajakannya tersebut, dan mana Allah juga ciptakan manusia, maksudnya di sini, menjadi pemakmurnya. Mana Allah ciptakan manusia untuk menjadi pemakmurnya dunia atau bumi. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, dan Dia sangat memperkenankan doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Dan jangan pernah lupa untuk bertobat kepada Allah. Jadi kembali Nabi Saleh mengajak kaum Samud tersebut untuk kembali beriman kepada Allah dan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang selama ini mereka lakukan. Kemudian di ayat 62, kaum Samud menjawab, atau orang-orang dalam kaum Samud tersebut menjawab apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuwa qabla hadza an tanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syaqqin mimma tad'una ilaihi murib. Ya Saleh, sungguh kau sebelum berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Ya, di sini kaum Samud menyampaikan bahwasanya Nabi SAW itu sama manusia dan orang yang berasal dari kaumnya juga,
kaum Samud itu sendiri. Nah, di sini ada keraguan di dalam hati orang-orang kaum Samud itu, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh itu terasa asing, terasa baru. Dan yang paling penting yang digaris bawah di sini adalah ajakan Nabi Soleh sini ingin menggeserkan kebiasaan kaum Samud itu menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang mereka. Kemudian Nabi Soleh kembali menjawab apa yang disampaikan oleh kaumnya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah? Jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Kemudian ayat 64-nya, wa ya qaumi hadhihi naqatullah, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nah, jadi Nabi Soleh menjelaskan kepada kaumnya bahwa terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Di sini maksudnya adalah Nabi Soleh menantang kaum Samud itu, apabila memang benar saya salah di sini, dia mengajak bermain logika. Nabi Soleh bermain logika dengan kaumnya bahwa siapa yang akan melindungi saya apabila saya mengingkari tugas dari Allah ini, tugas-tugas kenabian. Siapa yang akan melindungi saya apabila Allah menimpakan bencana? Nah, ayat 64 ini di sini Nabi Soleh beritahukan kepada kaumnya bahwa wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Ya, di sini Allah tugaskan kepada Nabi Soleh untuk merawat, melindungi seekor unta betina, yang mana unta betina di sini merupakan mukjizat yang Allah berikan untuk kaum Samud. Mukjizat untuk kaum Samud artiannya di sisi lain juga sebagai mukjizat, di sisi lain sebagai ujian keimanan bagi kaum Samud itu sendiri, yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Soleh untuk menyampaikan kepada kaum Samud bahwasanya rawatlah unta ini dan jangan pernah diganggu. Kalau misalkan diusik ini unta, kelak akan ditimpa bencana. Lalu apa yang dilakukan kaum Samud kepada unta tersebut? Di ayat 65 dijelaskan, faqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'du ghairu maghzub. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia selalu berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Di sini luar biasa membangkangnya kaum Samud, disuruh dipelihara itu unta, malah disembelih. Yang seperti mengolok-olok dan tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Mereka tidak percaya dan akhirnya unta tersebut disembelih oleh kaum Samud. Kemudian Nabi Soleh berkata, bersukarialah, bergembiralah kepada, maksudnya di sini kepada kaum Samud, atas perbuatan buruk yang kamu lakukan itu, dan tunggulah 3 hari, pasti ajab Allah akan datang kepada kalian. Nah, di ayat 66 dijelaskan bahwa benarlah datanglah janji Allah tersebut. Falamma jaa amruna nazzayna Salih walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmizin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami,
dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Jadi di ayat 66 ini dijelaskan bahwa ketika 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Saleh itu telah datang, Allah timpakan bencana kepada kaum Samud berupa angin yang kencang ditambah petir dan lain sebagainya, itu tidak berhenti sehingga membuat kekacauan, ketakutan, kerisauan bagi kaum Samud dan akhirnya mereka mati bergelimpangan di rumah-rumahnya. Dan kemudian Allah selamatkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Saleh dan beriman bersama-sama Nabi Saleh kepada Allah. Ayat 67 dijelaskan, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ya, turunkan azab berupa petir luar biasa kencangnya sehingga membuat ketakutan bagi kaum Samud yang berdurhaka kepada Allah. Akhirnya mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Di ayat akhirnya dijelaskan, ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan lis-samud. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Maksudnya seolah mereka belum pernah tinggal di tempat itu ialah dihancur luluhkan itu kampung kaum Samud oleh Allah dengan azab petir yang tidak pernah berhenti dan sangat kencang sekali itu petir, sehingga membuat mereka luluh lantah, hancur berkeping-keping. Seolah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, sebagai pelajaran untuk kita juga, kaum Samud mengingkari Allah, mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, di sini ingatlah ada 2 kali di akhir ini. Luar biasa, Allah tegas sekali di sini untuk kita ambil ibrah. Ingatlah binasalah kaum Samud itu. Luar biasa, saudara, bahwa Allah berikan penjelasan kisah Nabi Saleh ini bisa kita simak bahwa setiap ajaran kenabian, ajaran yang Rasul-Rasul Allah itu sampaikan tidak ada berbeda, yaitu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan atau mengajak beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan semua kemusyrikan yang mana kaum-kaum terdahulu selalu berbuat kerusakan, merupakan menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian siapapun yang mengingkari ajaran Allah, mengingkari perintah Allah, tidak mengindahkan seruan nabinya, pasti mereka akan diberikan azab oleh Allah. Nah, oleh karena itulah kita harus bertafakur, berevaluasi diri agar kita tidak melakukan hal-hal perbuatan sebagaimana orang-orang terdahulu berbuat, yang mana mengundang azab Allah, mengundang kebencian Allah, sehingga dihancurkan oleh Allah. Sudah banyak bukti nyatanya orang-orang terdahulu yang dihancurkan karena mereka berbuat kerusakan. Oleh karena itu kita semua harus bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian-kejadian dijelaskan Allah dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran agar kita tidak seperti itu. Nah, khususnya di Indonesia, saudara, saya harap pemerintah, kepala-kepala pemerintahan baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah peka dan paham betul kalau memang mereka muslim, tanamkan dalam hatinya sehingga bisa tertransfer dengan sendirinya kepada kebijakan-kebijakannya yang mengandung unsur keimanan, ketakwaan kepada Allah, agar kebijakan tersebut diridhai Allah, dilindungi Allah, dan akhirnya akan menciptakan kemakmuran bagi negara itu sendiri. Tapi kalau kebijakannya sudah melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, tidak mengindahkan seruan-seruan para pelanjut risalah-risalah nabinya Allah, ya tunggu saja kehancuran kepada negara itu.
Ya, semoga Indonesia dilindungi Allah dan pemimpin-pemimpinnya selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kiranya saudara yang bisa kita kaji bersama dalam waktu sehari ini, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.